Lu tahu gak, ada satu danau di Indonesia yang saking indahnya, saking tenangnya, bikin kita lupa kalau di bawah airnya yang biru, di kedalaman yang gak terjamah, lagi tidur monster purba yang sekali dia batuk bisa bikin peradaban manusia di dunia ini goncang total. Bukan karena airnya tumpah, bukan karena ada buaya raksasa, tapi karena di bawah danau ini ada bom waktu tersembunyi yang namanya supervolcano. Gila kan? Kita ngomongin Danau Toba. Tempat wisata yang ikonik, tempat kita foto-foto, tempat kita mancing, tempat kita ngopi santai di pinggirnya. Tapi faktanya, Toba bukan sekadar danau. Toba adalah sebuah kaldera raksasa. Bekas luka menganga di bumi, sisa dari salah satu ledakan alam terbesar yang pernah dicatat sejarah, sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dan yang lebih bikin merinding, monster ini belum mati. Dia cuma lagi istirahat, lagi ngumpulin energinya di ruang bawah tanah. Siap-siap, karena kali ini kita akan bongkar tuntas misteri paling gelap yang paling keren dari tanah air kita sendiri. Selamat datang di Tahu Gak Sih Lu? Kita mulai. Kita sering dengar kata gunung berapi atau volcano. Paling banter yang kita bayangin itu Gunung Krakatau atau Gunung Merapi, yang puncaknya kerucut, terus kalau meletus lavanya ngalir pelan atau asapnya ngebul ke langit. Nah, coba lupakan semua bayangan itu. Supervolcano kayak Toba ini beda kelas, beda liga, beda alam. Ini bukan gunung, ini adalah sistem bawah tanah yang skalanya itu nggak masuk akal. Gue kasih analogi warung kopi nih, biar gampang. Bayangin, gunung berapi biasa itu kayak pressure cooker kecil di dapur rumah lo. Dia ngebul dikit, kadang meledak kecil. Tapi efeknya ya sebatas dapur atau tetangga sebelah. Nah, supervolcano Toba ini, dia itu kayak pabrik nuklir raksasa yang intinya itu bukan air, tapi magma, batuan cair super panas, yang volumenya itu bisa mengisi ratusan kali volume Gunung Everest. Para ilmuwan mengukur kekuatan letusan dengan skala yang namanya VEI, atau Volcanic Explosivity Index. Letusan Krakatau tahun 1883 yang legendaris dan bikin bumi gelap itu aja cuma di skala VEI 6. Nah, letusan Toba 74.000 tahun lalu itu nyampai skala VEI 8, sebuah kategori yang di ilmu geologi disebut mega kolosal, satu level di bawah kiamat total. Lu bisa bayangin gini, dari VEI 6 ke VEI 7, kekuatannya itu beda 10 kali lipat. Dari VEI 7 ke VEI 8, beda 10 kali lipat lagi. Artinya, Toba itu meledak dengan kekuatan yang 100 kali lipat lebih besar dari Krakatau. Nah, disinilah misteri Toba jadi makin gila. Setelah ledakan yang sedahsyat itu, apa yang terjadi pada ruang magma yang tadinya penuh? Dia jadi kosong. Bayangin, lu meniup balon sebesar mungkin sampai pecah. Sisa-sisa kulit balonnya akan ambruk ke tanah. Itu yang terjadi pada Toba. Daratan seluas 100 kali 30 km yang ada di atasnya, ambruk ke dalam perut bumi yang kosong. Kehancuran ini menciptakan cekungan raksasa yang kita sebut kaldera. Tapi coba lu perhatiin baik-baik peta Toba. Di tengah danau itu ada daratan yang nongol, yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Tahu nggak Samosir itu apa? Samosir bukan sisa-sisa daratan yang nggak ikut ambles. Samosir adalah resurgent dome atau kubah bangkit. Ini adalah fakta ilmiah yang paling bikin merinding. Setelah ledakan, magma di bawah bumi itu nggak diam. Dia kan cair, dia terus bergerak. Seiring berjalannya waktu, tekanan magma di bawah kaldera ini mulai menumpuk lagi. Dia mulai mengisi kembali ruang kosong itu. Dan dorongan ke atasnya itu mengangkat dasar danau sampai ke permukaan, membentuk Pulau Samosir. Ini persis kayak lu lagi neken adonan roti yang baru dibakar. Lu neken ke bawah, tapi dari bawah dia berusaha balik lagi ke atas. Samosir adalah bukti paling jelas bahwa Toba itu bukan fosil. Toba itu hidup, dia sedang bernafas, dia sedang memulihkan diri. Sekarang kita mundur ke 74.000 tahun lalu, ke momen kiamat mini yang disebabkan oleh Toba. Ini adalah studi kasus yang paling mengguncang teori peradaban manusia. Ledakan Toba saat itu memuntahkan lebih dari 2.800 km kubik material. Untuk perbandingan, ledakan gunung berapi biasa paling bantar 1 km kubik.
Toba memuntahkan abu vulkanik ke langit yang saking banyaknya, saking tebalnya, sampai menutupi hampir seluruh bumi selama bertahun-tahun. Efeknya, volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Bayangin, matahari nggak kelihatan jelas selama 6-10 tahun. Suhu global turun drastis antara 3-5 derajat Celcius. Di wilayah garis lintang tinggi, bahkan bisa turun sampai 15 derajat Celcius. Tanaman mati, rantai makanan terputus. Ini bukan sekedar gagal panen di Sumatera, tapi kelaparan global yang masif. Para ilmuwan menyebut ini dengan teori katastrofi Toba. Nah, ini yang sering salah dipahami. Banyak orang mengira kalau supervolcano itu meletus, yang paling mematikan itu lavanya. Mitos. Justru, lava itu bukan ancaman utama supervolcano. Lava Toba itu sangat kental dan kaya silika, namanya rhyolite. Karena kental, dia nggak bisa ngalir jauh kayak lava Hawaii. Justru karena dia kental, dia menjebak gas di dalamnya, sehingga tekanan makin tinggi, dan saat pecah, dia meledak bukan mengalir. Dua pembunuh utama Toba di masa lalu dan di masa depan adalah abu vulkanik dan gas beracun. Abu vulkanik. Ini bukan abu rokok. Ini serbuk kaca mikroskopis. Kalau terhirup, dia bisa mengeraskan paru-paru. Kalau turun dalam jumlah masif, dia bisa meruntuhkan atap rumah, merusak mesin pesawat, merusak sistem air, dan memusnahkan tanaman dalam radius ribuan kilometer. Cuma abu aja, dampaknya udah game over buat peradaban modern. Gas beracun. Di bawah Danau Toba, ada aktivitas gas yang signifikan. Sulfur dioksida, yang dimuntahkan dalam jumlah triliunan ton, akan bereaksi dengan air di atmosfer, membentuk hujan asam yang korosif. SO2 ini jugalah yang menyebabkan musim dingin vulkanik. Terus, pertanyaannya sekarang, Toba itu bahaya atau enggak? Kapan dia akan bangun? Gunung berapi, apalagi supervolcano, itu punya siklus hidup yang sangat panjang. Letusan terakhir Toba itu 74.000 tahun lalu. Sebelum itu, ada letusan-letusan dahsyat lain sekitar 840.000 dan 1,2 juta tahun yang lalu. Jadi, siklus letusan masifnya itu ratusan ribu tahun sekali. Dengan kata lain, secara statistik, Toba itu masih tidur nyenyak, dan kita mungkin punya waktu puluhan ribu tahun lagi. Para ilmuwan dan geolog Indonesia memantau Toba 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka mencari prekursor atau sinyal peringatan. Analogi warung kopi lagi. Supervolcano itu kayak pasien koma yang lagi di ICU. Kita tahu jantungnya berdetak, tapi kita nggak tahu kapan dia bangun. Jadi para dokter ini memasang alat monitor di sekujur tubuhnya. Apa yang mereka cari? 1. Kegempaan. 2. Deformasi tanah. 3. Perubahan gas. Keluar masuknya gas seperti belerang di sekitar danau. Kita perlu sedikit zoom out untuk melihat Toba dalam konteks yang lebih luas. Toba ada di Sumatera, Sumatera ada di Indonesia, dan Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 127 gunung berapi aktif. Kenapa? Karena kita ini terletak persis di atas ring paling aktif di dunia, Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ironisnya, bahaya ini juga yang memberi kita berkah. Abu vulkanik purba Toba lah yang membuat tanah di sekitar Danau Toba, bahkan yang terbawa angin sampai ribuan kilometer, jadi salah satu tanah paling subur di dunia. Semua kesuburan, semua keindahan alam, semua kopi terbaik di Sumatera, itu adalah hadiah dari aktivitas geologi yang sama yang bisa memusnahkan kita. Sampai ketemu di video berikutnya.